Selamat pagi, shalom umat yang dikasihi Tuhan. Oh. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan lewat setiap doa, pujian, penyembahan kita. Saya percaya kasih dan anugerah Tuhan selalu tercurah bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa bagi kami. Dimanapun setiap umat-Mu beribadah, baik yang ada di tempat ini atau yang beribadah secara online, dimanapun mereka beribadah, biar hati kami tetap fokus kepada Tuhan, mata kami tertuju kepada Tuhan, memberikan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan sebagai persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biar pada hari ini kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami, kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga hati kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan-Nya dalam hidup kami. Dan hari ini kami berkata di hadapan Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat suaramu memuji Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat segala yang terbaik yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami memuja, kami terima kasih. Terima kasih. Oh, Ralabashe, pujian dan syukur kami bawa di hadapan-Mu. Pujian dan syukur kami persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Kinaralamanalamashe, kinaralamashe. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sekali lagi katakan, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Kami tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu Bapa. Ada ketenangan di dalam hadirat Tuhan, ada ketenangan di dalam kasih-Nya. Sebab itu datanglah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, masuklah hadirat-Nya, membawa pujian, membawa
haleluya. Kami tenang di dalam hadirat-Mu. Oh ralabashe, biar pujian kami menyenangkan hati-Mu, penyembahan kami memberkati nama-Mu ya Tuhan. Kinaralabaralabaralamashe, kinaralabaralamayaralabashe, haleluya, haleluya. Kinaralabaralabashe, haleluya. Kami tenang bersama-Mu Yesus. Oh ralabatakan ralabaralamaramu. Kami angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan menyembah-Mu Tuhan. Hinaralabaralabashi kinaralabaralamu. Oh ralabarala kinaralabashi. Ini kami Tuhan. Ini pujian kami. Ini permohonan kami. Kinaralabaralabaralabashi kinaralabaralabayaralabamu. Haleluya. Yesus, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Oh we worship you, Holy Spirit. Oh ralabashe, dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bangkit berdiri sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami kagum, kami hormat akan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan damai sejahtera mujizat bagi setiap kami. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami kagum dan hormat akan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Dia lahir, mati, bangkit bagi setiap kami. Kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mau terus tinggal bersama dengan Tuhan, dan kami akan terus berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun ini, dan kemenangan menjadi bagian setiap kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tanganmu yang luar biasa buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, saya percaya kita terus tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Anugerahnya terus melimpah bagi setiap kita, dan berkatnya terus ada dalam hidup kita. Amen. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Yo, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Yo, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan haleluya. Mari sama-sama sekali lagi. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Dia meneguhkan, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Yo, Tuhan kau perisaiku. Yeah. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Iman kami teguh dalam Tuhan. Kami tidak perlu lagu untuk mengikuti Dia, karena Dia juru selamat pribadi kami. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau meneguhkan langkahku. Katakan ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Yo, kekuatan-Mu. Sama-sama. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan
ragu, takkan ku ragu, takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Bersama Yesus ada kemenangan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kemenangan yang Tuhan berikan akan menjadi kemenangan yang luar biasa bagi setiap kita. Karena ada ucapan syukur di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Kita sama-sama. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan soraklah. Soraklah, haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Yang mau bersyukur katakan amin. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi ya, sekali lagi. Segala puji syukur, segala. Yo, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Semua kami bersyukur. Kami mau bersorak. Amin. Tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu, katakan soraklah. Soraklah, haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah, haleluya, amin, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, tepuk tangan yuk. Soraklah, haleluya. Mari sekali lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya.
Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada setiap kami. Dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari jemaat Tuhan saja katakan, selidiki aku, selidiki. Tuhan Yesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat, telah kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Kau dapati kami setia. Haleluya. Biarlah basyir naralamamu. Kami setia melayanimu, Yesus. Haleluya, kami setia mengikut Tuhan. Kinaralah basyir, kiaralah barala basyir, kami mau setia sampai akhir hidup ini, Tuhan. Terima kasih, Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat. Terima kasih untuk pengurapan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Segala beban-beban kami Engkau sudah angkat. Bahkan segala sakit penyakit kami Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Bapa. Ajar kami supaya kami mengerti rancangan-Mu dalam hidup Amin. kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom saudara yang ada di tempat ini, shalom juga untuk yang ada di rumah-rumah. Nah saudara, hari ini saya mau ucapkan selamat tahun baru. Belum terlambat kan? Saudara ada di tahun apa? Tahun 2023. Nah, saya mau ingatkan kepada saudara, memasuki tahun 2023, jangan sampai saudara salah langkah. Bilang kiri kanan, jangan sampai salah langkah. Kalau kita melihat orang yang lomba lari, saudara, itu tergantung dari start. Waktu startnya salah, maka mereka nggak akan pernah bisa menang. Jadi hidup yang kita jalani itu harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai kita salah langkah. Tolong PowerPoint-nya. Nah saudara, sekarang kita berada di tahun 2023. Gembala sidang kita, Paniko, memberikan visi yang baru untuk tahun 2023. Apa visinya? Mana PowerPoint-nya? Nah, saudara, coba saudara baca sama-sama. Ingat baik-baik, keliru baca, keliru pengertian. Ya, coba saudara baca dulu, sama-sama. 1, 2, 3. Nah, salah bacanya saudara. Kalau saudara salah baca, pengertiannya berbeda. Waktu pengertiannya berbeda, maka saudara anugerahnya juga beda. Nah, harusnya bacanya begini. Ya ikutin saya sama-sama. 1, 2, 3. 2023 tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Ulangin lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tahun 2023 tahun untuk bangkit. Terus jadilah pemenang. Amin. Jadi bacanya jangan salah saudara. Nah Tuhan itu memberi tuntunan kepada kita, kepada gereja kita.
Tiap tahun kita diberikan visi. Nah, tolong saudara perhatikan PowerPoint-nya. Next. Amsal 29 ayat 18 bilang begini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi saudara, ketika saudara hidup tanpa visi, tanpa wahyu, maka saudara, hidup saudara akan menjadi liar. Artinya apa? Artinya saudara nggak tahu mau bikin apa, mau ngapain. Saudara kehilangan arah, saudara kehilangan tujuan. Ini yang harus saudara garis bawahi. Terus PowerPoint-nya tolong ikutin terus. Tanpa aturan atau hukum, kita tidak bisa berbahagia. Coba aja saudara perhatikan orang yang hidupnya seenak udelnya, yang semau gue, yang gak disiplin, hidupnya pasti acak-adut, pasti berantakan. Jadi Tuhan memberi kepada kita visi, Tuhan memberi kepada kita aturan supaya kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Makanya kalau saudara lihat di jalan-jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas, ya apa ya? Coba kalau saudara langgar, saudara bisa kecelakaan. Ini yang harus saudara perhatikan. Terus PowerPoint-nya naikin lagi. Habakuk 2 ayat 3 bilang gini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nanti karena itu, sebab itu sungguh-sungguh datang dan tidak akan bertangguh. Saya percaya saudara, sudah lama, mungkin bukan puluhan kali, mungkin ratusan kali saudara mendengar kata Yesus segera datang. Lalu apa yang jadi tanggapan saudara? Tanpa sadar saudara, hati kita jadi dingin. Waktu kita mendengar perkataan Yesus segera datang, saudara cuek aja. Saudara gak peduli. Ini bahaya saudara. Jadi saudara, Tuhan sedang menyatakan, ya, Tuhan sudah memberi penjelasan, bukti-bukti nyata. Supaya apa? Supaya saudara lihat. Waktu saudara beribadah, saudara mendengar hamba-hamba Tuhan menuntun saudara, membawa saudara. Bahkan mungkin ada sebagian dapat penglihatan, sebagian lagi ada yang dapat mimpi. Dan yang lebih harus saudara perhatikan adalah tanda-tanda yang sedang terjadi. Ini yang harus saudara perhatikan. Jadi segala tanda, segala rambu-rambu itu yang harus saudara perhatikan. Terus, jadi saudara pesannya jelas. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat singkat. Jadi jangan sampai saudara berlambat-lambat, saudara cuek. Saudara bersikap masa bodoh. Saya kasih tahu sama saudara, apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Tuh, yang amin cuma satu orang. Apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi di Tuhan. Next, saudara perhatikan. Saudara dengar ayat ini, baca ayat ini, udah berapa kali? Halo? Yang udah dengar 50 kali, angkat tangan. Yang 100 kali? Nggak ada. Saya percaya saudara, ini ayat favorit. Saudara pasti sering dengar. Tapi hari ini saya mau menjelaskan secara detail yang berbeda.
Nah saudara, dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini menjelaskan bagaimana terjadinya kronologis pencurahan Roh Kudus yang pertama. Tolong PowerPoint-nya. Saudara, saya percaya saudara, gereja ini sudah puluhan kali saudara dengar berita tentang Pentakosta ketiga. Ya apa ya? Halo? 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 Ya apa ya? Gimana reaksi saudara? Apakah ketika saudara mendengar Pentakosta ketiga, hati saudara berasa biasa-biasa aja? Atau saudara sedikit gemeter? Atau saudara langsung meledak? Wah. Ini yang harus saudara perhatikan, bagaimana sikap hati saudara. Jadi saudara perhatikan, Pentakosta ketiga itu bukan asal visi, saya kasih tahu sama saudara. Visi ini benar-benar berasal dari Tuhan. Mulai dari loteng Yerusalem sebagai Pentakosta yang pertama. Next. Terus dikatakan tadi dari Yerusalem ke Yudea ke Samaria. Ini berbicara tentang apa? Bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Israel, tapi keselamatan itu juga untuk bangsa-bangsa. Ayatnya di sini. Next. Ini ayatnya yang mereferensikan bahwa keselamatan itu untuk bangsa-bangsa. Di Kisah Rasul 10 ayat 13 sampai 16, saya tidak baca. Next. Supaya saudara mengerti bahwa bukan satu hal yang kebetulan. Tuhan sudah merancang semuanya ini. Yang berikut. Hal ini menunjukkan pergerakan Roh Kudus, ya, mulai dari Yerusalem, yang pertama hanya untuk orang Yahudi, bergerak kepada bangsa-bangsa, sampai di Azusa Street yang disebut oleh gembala sidang kita Pentakosta kedua. Ini yang harus saudara perhatikan. Terus, saat ini Roh Kudus sudah ada di ujung bumi. Ya tadi waktu saudara membaca di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan mulai dari Yerusalem. Terus kemana? Yudea. Terus kemana? Samaria. Terus sampai ke ujung bumi. Yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan itu, di mana ujung bumi? Hari ini saudara harus tahu di mana ujung bumi. Coba coel kiri kanan, tanya di mana ujung bumi. Ujung bumi itu adanya di Indonesia. Apa iya? Ini pendeta Isang ini gombal lagi nih. Apa iya ujung bumi adanya di Indonesia? Saya selalu saudara, ngapain saja? Khotbah saja harus ada dasarnya. Dasarnya adalah Injil, kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan. Kalau enggak ada referensi ayat, itu bukan berasal dari Allah. Next. Saudara perhatikan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 42 ayat 10 sampai 12. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau.
Saudara, gereja kita berdiri 4 September 1988. Apa visi yang Tuhan berikan kepada gembala sidang kita? Yang pertama, saudara, adalah pemulihan Pondok Daud. Melalui apa? Melalui pujian penyembahan. Saya ingat, saudara, di awal-awal waktu kita beribadah, itu worship leader, begitu dia memimpin, dia baru bilang gini, haleluya, haleluya. Tahu gak, saudara? Dari depan sampai belakang jemaat Tuhan dilawat dan mereka menangis. Kenapa? Karena selama ini gereja yang dipentingkan itu pengajarannya, bukan pujian penyembahannya. Saya mau tanya sama saudara. Sekarang saudara lagi ngapain? Halo? Lagi ngapain? Lagi dengar khotbah kan? Kalau saudara lagi dengar khotbah, saudara lagi menerima, apalagi memberi? Halo? Lagi menerima kan? Tapi waktu saudara tadi di awal ibadah, waktu saudara memuji menyembah Tuhan, saudara lagi memberi atau lagi menerima? Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Itu sebabnya, saudara. Tuhan itu memberikan satu pengajaran, satu visi yang baru, bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita harus lebih dulu memberi. Kita memberi penyembahan melalui apa? Melalui doa, pujian, penyembahan. Ini yang dikatakan pemulihan Pondok Daud. Saudara perhatikan. Alhasil, saudara, kita melihat bukan hanya 1.000 orang, tapi puluhan ribu orang dipulihkan. Pada waktu itu gereja kita dilecehkan, dikatakan apa? Gereja apa itu? Pengajarannya cetek, ayatnya cuma 1, kadang-kadang paling banyak 2. Tapi mereka bilang, heran ya, tapi gerejanya penuh. Kenapa? Karena mereka dipulihkan. Kita semua tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan ada apa? Ada apa? Ada mujizat. Bilang kiri kanan, di dalam hadirat Tuhan ada apa? Ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat beban-bebannya, yang mau bercerai dipulihkan. Ini yang harus saudara perhatikan. Tolong ayatnya ditayangkan lagi. Terus dikata, sorry ayatnya dulu. Saudara perhatikan, pujilah dia dari ujung bumi. Nah, tanda-tandanya ini ciri-cirinya ini ditulis di ayat ini. Dikatakan begini, ujung bumi itu ada lautnya. Perhatikan, ada pulau-pulaunya, ada penduduknya, ada padang gurunnya, ada kota-kotanya, ada desanya, ada bukit batunya, ada puncak gunungnya, ada pulau-pulaunya. Kalau saudara buka di Google, negara yang model begini banyak, saudara. Filipina, Jepang, dan sebagainya. Tapi saudara, yang ditulis di sini, yang didiami Kedar, adanya di mana? Halo? Tahu Kedar enggak? Tahu Kedar apa enggak? Itu sepupu kita. Jadi sepupu kita itu disebut Kedar. Saudara tahu,
Data membuktikan bahwa penduduk Kedar terbesar adanya di mana? Indonesia. Jadi saya mau tanya sama saudara, confirm nggak kalau Indonesia itu ujung bumi? Halo, ada jemaat? Confirm apa enggak? Halo? Ya, jadi saudara perhatikan. Next. Jadi saudara perhatikan, Pentakosta ketiga itu bergerak dari ujung bumi sampai kembali kepada Yerusalem. Ini yang harus saudara pahami baik-baik. Jadi sekarang sedang bergerak, mulai dari ujung bumi, mulai dari Indonesia bergerak sampai ke Yerusalem. Terus PowerPoint-nya. Sekarang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Kita lihat di Daniel 7 ayat 24. Dikatakan ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Saudara, terus PowerPoint-nya. Perhatikan. 10 raja, 10 tanduk. Itu terdiri, saudara lihat, dari Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, Jerman Barat, dan Inggris. Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, ini jadi satu. 10 negara ini menjadi negara inti dari MEE. Terus, anggota MEE ada 27 negara. Saudara perhatikan pada tanggal 31 Januari 2020, Brexit, Inggris keluar. Tadi kalau saudara lihat, Skotlandia, Wales, dan Irlandia. 3 negara, mundurin. Balikin lagi, mundurin. Ayatnya, merendahkan 3 raja, keluar. Terus maju lagi. Inggris keluar, terus maju lagi. Wahyu 17 ayat 9 sampai 10. Dikatakan begini, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ke-7 kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang ia akan tinggal seketika saja. Terus, saudara lihat, MEE ya. Saat ini kita sedang menyaksikan Eropa mengalami krisis yang parah. Yang paling parah, negara mana? Halo? Inggris. Tadi yang disebut konconya itu 3 negara Brexit keluar dari MEE. Yang paling parah Inggris. Jadi apa yang sedang ditulis, apa yang sudah ditulis di Alkitab, ini sedang digenapi terus. Saudara perhatikan. Daniel 9 ayat 27. Tadi dikatakan apa? Ada perempuan yang akan duduk di atas 7 kota, 7 negara. Di sini ditulis raja. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Saya kasih tahu sama saudara. Dunia sudah meramalkan bahwa dunia akan masuk masa kegelapan. Saudara nggak usah tengkang-tengking. Kutolak dalam nama
Yesus. Aku tolak dalam nama Yesus. Gak bisa. Masa kesusahan itu akan terjadi. Saya kasih tahu sama saudara. Apa yang sudah dinubuatkan di Alkitab itu pasti terjadi. Dunia akan semakin susah. Saudara lihat. Tidak ada satupun ahli ekonomi manapun yang bisa memulihkan ekonomi dunia. Gak ada. Gak ada satu pemimpin. Tapi tiba-tiba nanti akan muncul seorang raja, yaitu antikris. Di sini ditulis, oke, balikin lagi ayatnya, ini penjelasannya. Saudara lihat. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan. Terus naikin lagi. Jadi saudara, di tengah-tengah krisis yang enggak pernah bisa berkesudahan, tiba-tiba akan muncul antikris. Diberesin semuanya. Yang tidak bisa diberesin, beres sama antikris. Lalu dunia bilang gini, ini dia juru selamat. Termasuk orang-orang Israel yang sampai hari ini belum percaya Yesus. Ini juru selamat. Lalu mereka menyembah dia. Tadi dikatakan pada 7 masa, pertengahan 7 masa. Jadi saudara, 3,5 tahun pertama, antikris akan menyelamatkan ekonomi dunia. Makanya dunia menyembah dia. Dunia berkata, ini juru selamat. Kenapa 3,5 tahun? Saudara lihat angkanya. Kenapa 3,5 tahun? Karena saudara, Yesus mulai melayani umur berapa? 30. Yesus disalib, mati disalib umur berapa? 33,5. Berarti antikris, namanya antikris. Benar-benar dia niru. Jadi 3,5 tahun dia menjadi juru selamat dunia. Dia selamatin ekonomi. Dia kasih semuanya secara cuma-cuma. Tapi 3,5 tahun kedua, antikris akan muncul belangnya. Terus, ini penjelasannya, nanti saudara bisa baca sendiri. Terus yang berikut, saudara lihat. Ini 3,5 tahun kedua. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Tahu tempat kudus adanya di mana? Bait Allah, Yerusalem. Dikatakan menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jatuh pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat.
Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Saudara, di sini dikatakan apa? Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka enggak akan ada yang selamat, saudara. GBI punya doktrin bahwa orang percaya akan diangkat terlebih dulu, pre-tribulation. Tapi ada gereja lain yang punya doktrin mid-tribulation. Ada juga yang gereja lain yang bilang end-tribulation. Tapi kita GBI, kita punya doktrin, kita punya iman bahwa kita semua sudah diangkat, rapture, sebelum semuanya itu terjadi. Saudara pilih yang mana? Halo, jemaat? Pilih yang mana? Duluan rapture atau sudah terjadi dulu, tengah-tengah atau terakhir? Halo? Pilih yang mana? Halo? Masalahnya memang kita punya pilihan. Tapi masalahnya saudara yang mau duluan diangkat, apakah saudara memenuhi syarat? Ini kan baik-baik loh. Pada waktu itu dikatakan, tolong ayatnya ditayangkan dulu. Kalau saudara yang gak rapture, yang ketinggalan, ya kan? Saudara tuh gak bisa berjual beli. Mau pergi ke Indomaret, yang dilihat apa? Ada gak nih tanda di sini nih 666 atau di dahi 666? Kalau gak ada, gak laku duitmu. Kamu gak bisa berjual beli. Lapar kan? Demi sesuap nasi orang jual keselamatannya. Ingat si Esau? Gara-gara semangkok kacang merah dia jual apanya? Keselamatannya. Hati-hati saudara. Habis gue lapar, gue gak bisa makan, gue gak bisa jual beli. Ya udahlah, nyangkal Yesus lah, tempel lah 66. Yang penting bisa makan. Waduh saudara, waktu itu orang yang goncang imannya banyak. Saudara perhatikan. Tapi buat orang yang bertahan, enggak, saya enggak mau. Saya tahu kalau saya menyangkal Yesus, saya pakai tanda 666, saya pasti masuk neraka. Saya enggak mau. Dikatakan apa? Lari ke pegunungan. Saudara lari. Di sana saudara enggak tahu dia makan apa, mungkin makan daun. Saudara bisa bayangin. Penderitaan itu enggak main-main. Jadi saudara harus perhatikan. Ini sudah ditulis dengan jelas. Supaya apa? Supaya saudara mengerti. Dikatakan waktunya sudah sangat singkat. Gak bisa lagi main-main. Terus next. Oh, habis. Nah, saudara, saya kembali lagi kepada visi kita. Kalau saudara mungkin bilang gini, Pak, jadi buat apa saya beribadah? Kalau tahu sekarang situasi, kondisi, keadaan zaman makin lama makin susah. Terus akhirnya seperti ini.
Lalu saudara goncang, saudara galau. Saudara harus ingat, waktu Tuhan mau turunkan 10 tulah di Mesir, ingat? Ingat? Halo? Ingat? Ada 10 tulah akan Tuhan turunin di Mesir. Lalu Tuhan bilang sama orang Israel, kamu gak usah takut. Aku taruh kamu di mana? Kan bahaya. Udah berapa tahun ibadah? Saudara masih gak tahu. Tuhan bilang, aku taruh kamu di Goshen. Nah, kira-kira saudara, dari 100% orang Israel yang ditaruh di Goshen, apakah 100%-100%-nya itu masuk ke Goshen? Atau mungkin ada yang sedikit nakal, bandel gitu, keluar-keluar, kira-kira ada enggak? Pasti ada, saudara. Yang bersikap cuek tadi, masa bodoh, enggak peduli. Dan saya yakin, saudara, orang yang keluar dari Goshen itu akan tertimpa malapetaka. Jadi malapetaka pasti sedang terjadi di muka bumi ini. Cuma Tuhan pesan, jangan keluar dari Goshen. Bilang kiri kanan, jangan keluar dari Goshen. Yang keras. Mungkin saudara bertanya, ya Pak, Goshen saya di mana? Goshen saudara di mana? Halo? Goshen saudara ada di mana? Ayo di mana? Nomor 1 saudara, Goshen saudara itu ada di gereja ini. Gereja ini adalah Goshen saudara. Jangan pernah keluar. Makanya saudara lihat, COVID itu memporak-porandakan jemaat saudara. Bahkan mereka itu sekarang ibadah, maaf nih, yang online di rumah, maaf. Saudara, orang yang ibadah online di rumah, jujur aja deh, bisa gak menikmati sama persis seperti kita sekarang? Kita sambil katanya ikut ibadah, tapi kita bisa sambil makan, ya apa ya? Kita bisa jalan-jalan. Jadi saudara lihat, hati-hati saudara. Jadi saudara jangan tinggalkan Goshen. Dunia sekarang sedang goncang. Tapi jangan pernah saudara tinggalkan Goshen. Karena di Goshen saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi saudara lihat, ibaratnya ini nih. Saudara nih ada di dalam botol aqua. Ingat ya. Saudara ada di dalam botol aqua. Botol aqua ini dicemplungin ke laut yang lagi bergelombang. Saya mau tanya sama saudara, saudara goyang enggak? Halo? Tapi tumpah enggak? Enggak tumpah. Saya tutup sama kesaksian. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga mengembalakan banyak gereja. Tapi saya juga pengusaha. Saya banyak proyek, saya punya hotel 2, saya punya pasar induk di Bandung, saya punya proyek di Palembang, bahkan saya sedang bangun sebuah resort. Saudara, saya ingat tanggal 22 Februari 2020 saya launching mall saya di Palembang.
Waktu itu begitu launching, penjualan, puji Tuhan laku 10 unit ruko. 22 Februari, bulan Maret, COVID. Bisa jalan nggak itu proyek? Halo? Nggak jalan. Pasar saya di Pasar Induk Gede Bage itu 10 hektar, saudara. Waktu COVID, pemerintah mutusin PPKM, tutup. Memang pasar basah jalan, tapi pasar kering tutup. Yang jual produk fashion, tas, sepatu, dompet tutup. Saya mau tanya sama saudara, kalau tutup, yang nyewa kios saya mau bayar apa enggak? Enggak ada yang mau bayar, saudara. Sampai saya tanya istri saya, Mam, gimana? Cadangan kita yang di Bandung itu, istri saya bilang cuma cukup untuk 5 bulan. Kenapa? Karena saya nggak mau karyawan saya rumahin, gajinya saya bayar 50%, atau saya alasan saya nggak bayar gaji, saya nggak mau. Bahkan di Palembang itu, saudara, terus saya bayar. Nggak jalan proyeknya. Sampai saya rugi di Palembang itu buat bayar gaji itu selama 3 tahun hampir 3 miliar. Di Bandung sama. Kalau saya bilang ini Tuhan, gimana nih? Cuma cukup untuk 5 bulan. Tahu nggak saudara? Goyang kan? Halo? Goyang nggak? Goyang. Tapi bulan Agustus PPKM dilonggarin. Boleh buka. Wah, puji Tuhan. Begitu boleh buka, pedagang, ayo dagang lagi, buka lagi. Nggak bisa Pak, kita nggak bisa bayar. Sampai saya bilang apa? Ya udah, bayar 50% aja, yang penting buka. Tapi satu hal saudara, sampai hari ini Tuhan cukupkan, bahkan berlimpah-limpah. Hotel saya tadinya kosong, yang lain pada bangkrut tutup, sekarang penuh. Tempat buat apa? Itu tampungin orang-orang yang COVID. Wah, karyawan saya gantian saudara kena COVID. Terus terang saudara, goyang saya. Tapi saya bilang gini, Tuhan saya percaya. Sampai hari ini saudara, Tuhan memelihara hidup saya. Gereja saya, jemaat tetap banyak, bisnis tetap oke, proyek tetap jalan. Kenapa? Ayo, kenapa? Halo? Kita bertahan di Goshen. Amin. Amin. Ingat baik-baik. Bilang kiri kanan, jangan keluar dari Goshen. Mana Goshen saudara? Di gereja ini. Ya, jadi saudara sudah terhisap di gereja ini, beribadahlah dengan setia. Jangan datang-datang saudara terlambat. Seperti yang tadi saya bilang. Dulu saudara saya punya pikiran gini, tahu gak? Yang penting ke gereja itu dengar firman Tuhan. Dulu nyanyi-nyanyi gak penting. Yang penting firman. Tadi kan saya sudah jelasin. Waktu kita dengar firman, kita menerima atau memberi? Menerima. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita memberi atau menerima? Kita memberi. Dan firman Tuhan katakan, yang terbaik adalah memberi. Kita bangkit berdiri. Saya undang imam-imam musik. Mari saudara.
kita naikkan pujian. Kita bilang kiri kanan, hidup ini adalah kesempatan. Dunia boleh goncang, tapi buat saudara dan saya yang bertahan di Goshen akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari sungguh-sungguh berikan hatimu kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat tangan saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, kita hidup melihat kenyataan. Mungkin saudara punya rasa takut. Mungkin saudara gentar. Saya kasih tahu sama saudara. Rasa takut itu wajar. Rasa gentar itu wajar. Tapi jangan sampai saudara ketakutan. Dunia sedang digoncang-goncangkan Allah. Karena Yesus segera datang. Mari saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan keluar dari Goshen. Saudara setia beribadah. Saudara bangun mesbah doa. Lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam Tuhan. Cari teman-teman saudara yang galau. Mungkin mereka bilang gini, nggak usah ibadah offline. Saya online aja di rumah. Cari, saudara katakan, beda. Cari teman-teman, cari. Jadilah berkat. Mari angkat tangan saudara. Bilang, hidup ini adalah kesempatan. Mari saudara, jangan sia-siakan. Hidup ini untuk datang kepada Yesus, layani Dia. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, Pakailah hidupku
sungguh-sungguh selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bersorak-sorai, katakan haleluya. Dunia boleh resesi, tapi buat orang percaya selalu resepsi. Saudara boleh duduk, saya akan tayangkan sebuah video untuk memperkuat pengertian saudara. Ya, supaya saudara ngerti. Tolong videonya ditayangkan. 谁是东南亚比较有发展潜力的国家呢？有人认为是越南，有人认为是新加坡，也有人认为是马来西亚或者菲律宾。其实都不是，最有发展潜力的国家是印度尼西亚。印度尼西亚是一个万岛之国，由17800多个岛屿组成，主要的有几个大岛，就是苏门答腊岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛、新几内亚岛的一部。整个国家的跨度基本上东西达到5000公里左右，看上去分崩离析，其实这个国家非常具有发展潜力。首先，它是世界人口第4大国，仅次于中国、美国、印度，人口达到2.65亿，人口是澳大利亚的10倍。这也是为什么澳大利亚非常惧怕印尼的原因，一直在寻求武力。同时呢，这个国家它的苏门答腊岛靠近马六甲海峡，马六甲海峡是世界上最繁忙的海峡之一。新加坡之所以能够成为一个发达国家，就是因为靠着马六甲海峡的便利。如果印尼能够很好的开发一下自己的苏门答腊岛的话，它也可以从马六甲海峡当中分得一杯羹。同时，印尼正在寻求和东方大国的合作，如果在东方大国的帮助之下，能够有效的通过基建把自己的几大岛屿进行连接，那么它在经济上肯定会再上一个台阶。靠着巨量的人口、广阔的市场，随着国家的发展，它的后发优势、规模优势会逐渐的体现出来。爪哇岛是它的首都雅加达所在地，离它首都100多公里的地方有一个城市叫万隆，我们中国就承建了雅万高铁，而且合作的非常好。以此为契机，两个国家也正在开展更全面的合作。依靠人口、国土、资源等各种优势，这个国家如果很好利用的话，它肯定会成为实至名归的东南亚一哥。Jadi selalu ada konotasi, ada hubungan antara alam roh dan alam jasmani. Perhatikan. Jadi Indonesia ini akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Bagaimana Indonesia bisa jadi berkat kalau Indonesianya miskin? Ya, di Pengkhotbah 9 ayat 16 bilang gini, kataku hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Jadi supaya Indonesia ini berpengaruh, Tuhan berkepentingan memberkati Indonesia. Makanya saudara lihat sekarang,
Saudara mungkin berpikir, wah presiden kita hebat. Memang saudara, itu presiden dipilih Tuhan. Sehingga saudara lihat sekarang, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penghasilan dari pajak saja, itu saya lihat data menunjukkan kenaikan 45%. Jadi saudara yang ada di Indonesia, ingat baik-baik. Jangan saudara kehilangan tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan. Saudara harus percaya bahwa Indonesia akan semakin diberkati karena ada di mana? Ada di mana? Ujung bumi. Makanya saudara lihat sekarang, pemimpin-pemimpin bangsa datang lihat Indonesia. Wah, mereka kaget. Yang bikin ini semua karena apa? Karena firman Tuhan yang sedang digenapi. Jadi bukan kebetulan. Kalau selama ini saudara bilang ini kebetulan kita punya Presiden Jokowi, bukan. Ini penggenapan Alkitab. Apa yang sedang dicatat di Alkitab ini sedang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Kami mengasihi-Mu Bapa. Bapa, saat ini hamba berdoa untuk hamba-Mu Pak Isang ya Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Terus Tuhan Kau berkarya di dalam kehidupannya. Terus Kau pakai hidupnya Tuhan untuk menjadi berkat. Berkat bagi banyak orang, berkat bagi banyak bangsa. Biarlah melalui hidupnya orang-orang boleh mengenal Yesus. Melalui hidupnya banyak orang diberkati Tuhan. Orang-orang boleh melihat bahwa sungguh Tuhan hidup di dalam hidupnya. Bahwa sungguh Tuhan itu nyata. Nyata di dalam kehidupannya ya Tuhan. Sehingga orang-orang akan berkata, sungguh aku ingin mengikut Engkau. Aku ingin menyembah kepada Tuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu ini. Pakai dan berkati seluruh pelayan-pelayannya, bahkan juga jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Bapa, kalau sebentar Tuhan, kami akan kembali. Kami percaya, roh kami Tuhan menyala-nyala di dalam Tuhan. Melalui dari dalam tahun-tahun ini, kebangkitan terjadi atas umat Tuhan. Kebangkitan terjadi atas para pelayan-pelayan Tuhan. Kami tidak lagi saling mencari-cari kesalahan, tapi kami saling mendukung ya Tuhan. Kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami saling mengingatkan satu dengan yang lain. Untuk kami sungguh-sungguh melayani. Untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkatlah kedua tanganmu. Diberkatilah engkau. Apapun yang engkau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai-Mu, Tuhan akan memberkati-Mu. Ada damai sejahtera dalam rumah tanggamu, ada berkat Allah mengalir dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam apapun itu, Tuhan menyertai engkau. Sukacita Tuhan tinggal di dalammu, ada kekuatan Allah, ada sumber penghiburan, sukacita yang berlimpah-limpah. Kebahagiaanmu akan seperti sungai yang mengalir dan tidak pernah berhenti. Dan terus mengalir. Api Tuhan yang ada di dalam dirimu mulai membesar. Hingga api itu menyambar kepada yang lain. Sehingga seluruh orang rindu untuk mencari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua.